lot of fronts, our militaries work closely together to tackle security issues, such as things like maritime security. Belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan dunia setelah menandatangani kerjasama militer dengan United States. Yang memicu kontroversi, muncul rumor bahwa perjanjian itu akan memberi Pentagon ruang lebih luas untuk beroperasi di wilayah udara Indonesia. Reaksi publik pun bermunculan. Banyak yang menilai langkah ini terlalu berisiko. Sementara sejumlah pengamat melihat Indonesia mulai berada di ambang ancaman terhadap kedaulatannya. Kekhawatiran itu semakin membesar karena kesepakatan tersebut juga disebut dapat membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di Selat Malaka. Padahal, kawasan itu merupakan salah satu jalur perdagangan paling strategis di Asia, setara dengan pentingnya Selat Hormuz di Timur Tengah. Karena itu, mulai muncul pertanyaan, apakah Indonesia nantinya akan semakin berada di bawah pengaruh asing? Namun jangan terburu-buru menyimpulkan, karena kenyataannya tidak sesederhana itu. Awal mula polemik ini muncul setelah Menteri Pertahanan Indonesia, Jafri Syamsuddin, bertemu dengan Menteri Urusan Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Pentagon, Washington, D.C., beberapa hari lalu. Dari pertemuan itu, hubungan militer Indonesia dan United States ditingkatkan menjadi MDCP atau Major Defense Cooperation Partnership. Kerjasama tersebut dibangun di atas 3 fokus utama, yakni modernisasi dan peningkatan kapasitas militer, pelatihan serta pendidikan militer profesional, hingga latihan bersama dan kerjasama operasional. Di atas kertas, kerjasama ini memang terlihat sangat menarik. Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Karena itu, mempererat hubungan pertahanan dengan Washington tentu bisa dipandang sebagai peluang strategis bagi Indonesia. Namun di balik potensi tersebut, tersimpan pula kekhawatiran bahwa kedaulatan negara justru ikut dipertaruhkan. Rumor yang berkembang menyebut bahwa kerjasama MDCP ini tidak dibayar dengan uang atau wilayah, melainkan dengan akses terhadap ruang udara Indonesia. Isu yang beredar mengatakan bahwa United States akan memperoleh blanket overflight, yaitu izin lintas udara secara luas bagi armada militernya di wilayah Indonesia. Artinya, pesawat militer AS disebut-sebut akan mendapatkan keleluasaan lebih besar untuk melintasi ruang udara nasional. Spekulasi ini semakin ramai setelah muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Prabowo Subianto telah memberi lampu hijau terhadap usulan strategis dari Pentagon tersebut. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya akan diperoleh Indonesia dari kerjasama ini? Well, Minister Shafri, it's a pleasure. It's great to see you. It's great to spend time with you as you represent your great country and a long friendship between the United States and Indonesia. It's an honor. Tak lama setelah pertemuan antara Jafri Syamsuddin dan Pete Hegseth di Pentagon, reaksi publik mulai bermunculan. Banyak yang menilai kerjasama ini terlalu condong ke barat dan berpotensi mengganggu posisi Indonesia yang selama ini dikenal bebas aktif. Kritik juga datang dari sejumlah pengamat, termasuk ahli hubungan internasional dan pertahanan maritim Dirgantara, Koni Rahakundini Bakrie. Lewat akun Instagram pribadinya, Koni Bakrie mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kerjasama tersebut. Menurutnya, langkah itu berpotensi mengganggu posisi Indonesia sebagai negara netral dan melemahkan kedaulatan nasional. Karena itu, ia meminta Prabowo Subianto dan Jafri Syamsuddin untuk menunda serta membuka negosiasi ulang. Koni juga menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip kedaulatan penuh sesuai UNCLOS, Chicago Convention, dan doktrin politik bebas aktif. Kritik serupa sebelumnya sudah lebih dulu disampaikan oleh Ferry Amsari. Ia menyoroti kemungkinan pesawat militer United States mendapat izin terbang bebas di wilayah Indonesia apabila kerjasama itu benar-benar berlaku. Menurut Ferry, jika akses tersebut diberikan, maka yang dipertanyakan bukan hanya soal wilayah udara, tetapi juga kemampuan Indonesia menjaga kedaulatannya.
Ia bahkan ikut mempertanyakan jiwa patriotik presiden jika ruang udara nasional benar-benar dibuka untuk kepentingan militer AS. Peringatan lain datang dari analis hubungan internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam memberi akses kepada Pentagon untuk menerbangkan pesawat militernya di seluruh wilayah udara Indonesia. Menurut Hikmahanto, langkah itu bisa membuat Indonesia dipandang berada di pihak United States. Ia mencontohkan situasi di Timur Tengah ketika Iran menganggap negara-negara Teluk sebagai sekutu AS. Akibatnya, negara-negara tersebut ikut menjadi sasaran rudal balistik dan drone Iran. Dari pernyataan Hikmahanto Juwana, terlihat bahwa risikonya bukan hanya soal akses udara, tetapi juga dampak yang muncul setelahnya. Jika pesawat militer United States diberi keleluasaan melintasi wilayah Indonesia, posisi Indonesia akan menjadi lebih rentan saat Amerika Serikat berkonflik dengan negara lain. Indonesia bisa ikut terseret ke dalam ketegangan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan kepentingannya. Terlebih lagi, ada anggapan bahwa kerjasama militer ini menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menekan pengaruh Cina. Memang, hubungan Amerika Serikat dan Cina saat ini tidak sedang berada di titik terbaik. Namun, jika melihat gaya kebijakan luar negeri Donald Trump yang dikenal keras dan berani, ketegangan itu bisa meningkat kembali sewaktu-waktu. Bahkan, bukan tidak mungkin rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina berkembang menjadi konflik terbuka, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Jika itu benar terjadi, Indonesia berisiko ikut terseret ke dalam konflik yang sebenarnya tidak diinginkan. Di tingkat global, perhatian publik saat ini juga tertuju pada isu mengenai kemungkinan United States mengambil alih pengaruh di Selat Malaka sebagai bagian dari strategi menekan Cina. Namun sebelum membahas isu itu lebih jauh, penting untuk memahami terlebih dahulu di mana letak Selat Malaka dan mengapa jalur ini begitu krusial bagi Asia, terutama bagi Cina. Selat Malaka merupakan jalur laut yang berada di antara Malaysia dan Pulau Sumatera di Indonesia. Dari sisi ekonomi dan geopolitik, kawasan ini termasuk salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, sejajar dengan terusan Suez dan terusan Panama. Selat Malaka menjadi penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus menghubungkan 3 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu India, Indonesia, dan Cina. Setiap tahun, sekitar 120.000 kapal melintasi Selat Malaka. Jalur ini membawa antara 1/5 hingga 1/4 total perdagangan laut dunia. Bukan hanya itu, sekitar setengah dari pengiriman minyak global melalui kapal tanker juga melewati selat ini, dengan volume mencapai 11 juta barel per hari. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring melonjaknya kebutuhan energi Cina. Dari fakta itu, terlihat jelas betapa pentingnya Selat Malaka bagi Cina. Karena itulah, penguatan kerjasama militer antara Indonesia dan United States beberapa hari lalu ikut memunculkan spekulasi mengenai masa depan selat tersebut, terutama setelah pertemuan antara Jeffries Jamsodin dan Pete Hegseth di Pentagon. Mungkin bukan sekarang, tetapi ada anggapan bahwa suatu hari nanti pengaruh Amerika Serikat di Selat Malaka bisa menjadi jauh lebih besar. Jika itu benar-benar terjadi, maka Selat Malaka bisa bernasib seperti Selat Hormuz di Timur Tengah. Amerika Serikat dapat memanfaatkan jalur laut selebar 1,5 mil laut itu sebagai alat tekanan terhadap Cina. Sementara Indonesia mungkin hanya akan menjadi penonton, meski tetap ikut merasakan dampaknya. Situasi serupa terlihat di Selat Hormuz, yang hingga kini masih menjadi titik ketegangan antara Iran dan United States, bahkan ikut mempengaruhi kapal-kapal Indonesia yang masih tertahan. Belakangan ini, arah kebijakan luar negeri Indonesia mulai banyak dipertanyakan. Selama ini Indonesia dikenal menganut prinsip politik bebas aktif. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pengamat yang melihat posisi Indonesia justru semakin dekat dengan negara-negara barat.
Salah satu contoh yang paling sering disorot adalah keputusan Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump. Kebijakan ini memicu banyak kritik, termasuk dari masyarakat Indonesia sendiri. Selain karena biaya yang disebut mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat, Board of Peace juga dinilai memiliki banyak kejanggalan. Salah satunya karena melibatkan Israel tanpa kehadiran Palestina. Di saat yang sama, Indonesia juga memperkuat kerjasama militernya dengan United States. Langkah itu memunculkan rumor soal kemungkinan pemberian akses terhadap wilayah udara Indonesia hingga pengaruh di Selat Malaka. Menariknya, di tengah isu tersebut, Prabowo Subianto juga dikabarkan melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu dengan Vladimir Putin. Meski begitu, pertemuan antara Prabowo Subianto dan Vladimir Putin disebut memiliki tujuan yang cukup menguntungkan bagi Indonesia. Salah satunya adalah upaya mengamankan pasokan energi nasional dengan membeli minyak dari Rusia, sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan atau blokade di Selat Hormuz. Selain soal minyak, kedua negara juga disebut menyepakati kerjasama lain di bidang energi dan pertahanan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga memberikan klarifikasi terkait rumor soal akses terbang bagi pesawat United States. Pemerintah membantah bahwa Indonesia sudah memberi izin kepada AS untuk menggunakan seluruh wilayah udara NKRI. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa dalam skema MDCP tidak ada kesepakatan soal akses ruang udara Indonesia bagi militer Amerika Serikat. Namun, pemerintah mengakui bahwa pembahasan mengenai izin aktivitas pesawat Amerika di wilayah udara Indonesia memang masih terus dipertimbangkan.